Tabernakel itu sebuah tenda. Dan di luarnya itu, lihat itu. Biasanya dibeberkan di padang gurun sejak zaman Musa. Disinilah Tuhan bertemu dengan umatnya. Sebenarnya Tuhan sih maha hadir. Tapi ini adalah sebuah tempat istimewa. Agar selalu jadi titik temu antara Tuhan dengan umat pilihan. Dan kita lihat ada batasnya. Di situ suku-suku Israel, 12 suku berkemah. Masuk ke dalam area depan ini namanya the outer court. Atau yang namanya pelataran. Itu loh yang ada ayatnya lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Pelataran itu di situ di perabotan besar itu nanti namanya mesbah korban bakaran. Itu adalah perabotan furniture pertama yang Anda akan lihat kalau Anda hidup di perjanjian lama. Lalu masuk ke dalam sana seperti ada rumah, itu sebenarnya tenda. Dan tenda itu namanya kemah pertemuan. Mari kita lihat perabotan pertama. Kita buka dulu di Keluaran pasal 38. Mesbah korban bakaran ini bicara tentang persembahan hidup. Sambil kita buka ya. Kata tabernakel itu artinya tempat tinggal Allah. Itu artinya. Jadi kalau Anda dengar tabernakel atau seperti kemah pertemuan tadi itu, tabernakel itu nanti jadi bait Allah, jadi bait suci. Kemudian hari di zamannya Salomo menjadi bait Tuhan. Jadi kemah pertemuan itu ditelan, nanti perabotannya tinggal dipindah, tapi bukan lagi kemah, tapi gedung dan bangunan. Tapi konsepnya sama, worship itu. Dan perabotan nomor 1 namanya mesbah korban bakaran. Di situ ya, hewan yang dibawa tidak boleh bercacat celah. Orang miskin, orang kaya bisa mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Kita semua tahu kalau misalnya orang itu mampu, dia bisa membawa domba, bahkan lembu. Tapi orang yang tidak mampu bisa membawa burung yang murah. Tapi tidak bercacat celah. Mahal murah bukan bicara soal uang atau harga. Bicara tentang kesungguhan hati, jangan kasih yang sisa-sisa sama Tuhan, jangan kasih yang bercacat celah. Ini bukan bicara soal money. Ini bicara soal kehidupan dan apapun yang dihasilkan dari hidup itu gak boleh asal-asalan. Mereka membawa burung tekukur, burung merpati, burung dara itu ya, burung merpati. Itu kan murah dibawa ke hadirat Allah. Tuhan itu tidak melihat persembahannya apa. Tuhan itu melihat hati, itu sungguhan. Dan hati yang tidak bercacat celah tidak akan membawa persembahan yang bercacat pula. Jadi mereka mempersembahkan. Dan hewan yang dikorbankan di atas perabotan ini, itu dibakar habis loh. Betul-betul habis dibakar. Namanya dalam bahasa Inggris, the burnt offerings. Korban yang diludeskan, dihabiskan. Tidak untuk disimpan. Dan inilah perabotan terbesar kalau Anda lihat. Yang namanya mesbah korban bakaran itu adalah the greatest furniture. By size. Langkah pertama ketika kita itu menyembah Tuhan. Dan langkah terbesar hidup kita adalah mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup. Ini gak bisa dilangkai. Anda tidak lewat perabot ini gak bisa masuk lebih dalam lagi. Karena tabernakel itu bukan persyaratan ibadah. Tabernakel itu sebenarnya mengajarkan kita bagaimana kita itu ikut Tuhan. Gimana caranya kita menyembah. Dan dari langkah 1 langsung jelas sekali. You and I, Anda dan saya harus mempersembahkan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Gak bisa di-bypass ini. Gak bisa melayani kalau tidak mempersembahkan hidup dulu. Gak bisa masuk sorga kalau tidak terlebih dulu bertobat dan serahkan hidup pada Tuhan. Bukan sempurna ya. Tapi kalau tidak terima Tuhan sungguh-sungguh. Gak bisa ini. Meskipun kita masuk ke sorga oleh karena kasih karunia dan anugerah, tapi kasih karunia dan anugerah tidak pernah mengajarkan kita untuk berpura-pura. Persembahkan hidup itu harus sungguh-sungguh. Gak bisa dipakai Tuhan kalau kita tidak mempersembahkan hidup. Gak bisa berjalan dalam berkat rencananya dan perjanjian dengan Allah kalau kita tidak mempersembahkan hidup kita. Gak akan bisa kita itu mengerti kehendak Allah kalau kita tidak mempersembahkan hidup dulu. Kalau orang berkata, aku mau tahu dulu kehendak Allah, baru aku pertimbangkan aku mau persembahkan hidupku atau tidak. Dan tidak mungkin Anda akan tahu kehendak Allah. Sebab perabot nomor 1 bukan pengetahuan. Perabot nomor 1 adalah korban bakaran. Your life. Hidup kita harus ditaruh di atas korban itu. Persembahan hidup kita tidak hangus.
tapi kita harus terbakar untuk Tuhan.